Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Cynthia Purnama Wahidiah, mahasiswa IAIN Samarinda, Prodi Perbankan Syariah, tahun angkatan 2018. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial pengaplikasian Zahir Accounting dari awal pembuatan sampai dengan transaksi-transaksi yang terjadi. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah aplikasi komputer akuntansi yang diampu oleh dosen Bapak Parno, SE, MSI. Langsung saja ya teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan yakni membuka aplikasi Zahir Accounting. Setelah aplikasi terbuka, maka yang harus kita lakukan yakni membuat data baru. Nama perusahaan yang kita ambil yakni dari soal yang sudah diberikan oleh Bapak Parno, yakni PT Mobil PON. Selanjutnya alamat saya buat Jalan Flamboyan saja, kotanya Jakarta, negara Indonesia, kode posnya kita 16412. Kemudian kita klik lanjutkan. Untuk bulan periode akuntansi bulan Januari 2013 sampai dengan Desember. Kemudian untuk tempatnya kita di sini kemudian ini save, kemudian kita lanjutkan. Untuk departemen dan kode akun ini diisi jika kita mempunyai kantor cabang atau memiliki kantor pusat. Kemudian kita lanjutkan aja ini. Konfirmasi akhir, nama perusahaan, alamat perusahaan sudah jelas, maka kita proses. Kita klik OK. Mata uang fungsional kita ubah ke rupiah. Simbol rupiah, kemudian kita lanjutkan. Untuk mata uang asing kita pakai US dollar. Simbolnya untuk ini kita pakai 14.000. Tanpa titik ya. Kemudian klik lanjut. Tekan tombol selesai untuk menyimpan informasi mata uang ini. Selesai. Maka perusahaan kita sudah bisa kita jalankan. Dan kita lanjut ke proses selanjutnya. Berdiri pada tahun 2012 dan mulai bulan Mei 2013, perusahaan berniat menggunakan software Zahir Accounting untuk pembukuannya. Informasi sebagai berikut. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan yakni membuat data nama alamat. Data nama alamat itu seperti data pelanggan, data pemasok, dan data pegawai. Itu kita buat pada data-data, kemudian data nama alamat. Kemudian kita klik baru di pojok kiri bawah. Untuk ID-nya, kita pakai ID untuk customer itu C00 berapa. Kemudian untuk vendor atau pemasok kita pakai V. Dan kemudian employee atau pegawai kita pakai E.
Untuk data yang pertama kita masukkan yakni data pelanggan atau kode C atau customer dari C01. Saya mengambil data ini dari soal ya. Di sini sudah ada pada ini, kemudian vendor ini, kemudian untuk employee saya ambil di dalam soal. Di sini ada Bapak Hendro sama ini, nambahin satu ke ketua lingkungan itu untuk O atau order. Simbol O atau order. Lanjut, jadi untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan data pelanggan dengan ID C001. Nama perusahaannya Surya Seluler atau uang IDR tipe customer klasifikasi tetap ini ya, jenis tetap, yang lainnya tetap. Apabila kita benar-benar membuat perusahaan, maka yang lainnya ini wajib diisi. Jika perusahaan itu punya NPWP, jika kontak person yang ada atau menghubungi kita itu memiliki jabatan, itu semua harus dimasukkan. Selanjutnya kita rekam. Hal demikian kita lakukan pada customer selanjutnya. Yang saya dapat customernya itu ada 6. Masukkan saja semua. Setelah selesai kita memasukkan data-data, kita klik selesai di sini. Langkah selanjutnya yaitu kita ke satuan pengukuran. Satuan pengukuran yang dosen ini coba kita hapus. Bisa dihapus ya. Nah, ini data unit pengukuran ini tidak boleh dihapus sehingga ini merupakan pengukuran yang sudah menjadi satuan tetap di aplikasi Zair Accounting. Maka kita abaikan saja dan kita buat baru untuk kode satuan unit nama satuan, kemudian kita rekam. Nah, selanjutnya kita klik selesai. Nah, setelah ini yang harus kita lakukan memasukkan data pajak. Perusahaan itu pasti mempunyai data pajak. Coba kita hapus. Nah, sama seperti sebelumnya, jika ini tidak bisa dihapus, kita abaikan saja karena dia merupakan data tetap dari aplikasi Zair Accounting. Selanjutnya kita buat baru. Kodenya kita buat PP. Maka 10%, kemudian pajaknya pajak tambahan nilai,
Akun beli 150 pajak dibayar di muka. Kemudian akun jual 210 plus 10 80 hutang pajak penjualan. Kita kerjain. Kemudian kita rekam, maka bertambah di sini untuk pajak. Terus kita klik selesai. Kemudian langkah selanjutnya yakni data rekening. Ada data rekening, data-data rekening ini yang perlu kita ubah. Karena jika perusahaan menggunakan akun yang berbeda, misalnya piutang usaha, di dalam sini sudah piutang usaha, tetapi di perusahaan kita menggunakan akun piutang dagang. Maka hal ini yang harus kita ubah. Kemudian cara pengubahannya, piutang usaha, nah piutang usaha namanya jadi piutang dagang. Terganti. Kemudian untuk persediaan 1 kita ganti ke persediaan handphone, karena yang kita jual itu handphone, baterai, dan casing. Maka untuk masing-masing ini kita ganti baterai, casing. Untuk selanjutnya, untuk penjualan produk, penjualan produk ini kita ganti juga ke penjualan handphone, penjualan baterai, dan penjualan casing. Penjualan handphone, penjualan baterai, dan penjualan casing. Nah, setelah penjualan sudah, berpindah ke biaya. Biaya 1 diganti dengan biaya pembelian handphone, biaya pembelian baterai, dan biaya pembelian casing. Balik ini yang casing. Ini yang baterai. Selanjutnya untuk menambahkan return penjualan. Nah, karena ada beberapa akun yang kami edit, selanjutnya itu menambahkan akun yang
nantinya ada pada transaksi di dalam soal. Caranya dengan menambahkan itu. Kemudian klasifikasinya yang ditambahkan return, biaya dibayar di muka, bensin dan parkir, sewa dibayar di muka, dan kebersihan serta keamanan. Yang pertama yakni return penjualan. Itu di pendapatan usaha. Kemudian namanya kita pakai nama return penjualan. Kemudian kita ketikkan. Nah, di sini sudah terdapat return penjualan. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Masuknya klasifikasi biaya dibayar di muka. Kemudian ini sewa dibayar di muka. Kemudian kita klik. Selanjutnya ke biaya operasional, bensin dan parkir juga ada, maka masuknya ke biaya operasional. Biaya operasional. Salah. Selanjutnya namanya pakai bensin dan kan. Selanjutnya ke yang terakhir saya tambahkan yakni kebersihan dan lingkungan. Masuknya ke biaya operasional lagi. Sini kebersihan dan keamanan. Kemudian kita rekam. Untuk data rekening sudah selesai, maka kita klik selesai. Selanjutnya yang harus kita lakukan yakni untuk mengedit data produk. Kode barang. Waduh, maaf ya. Untuk kode barang, nih, kita masuk ke kode barang, berarti ini yang harus kita tulis. Ya, bisa kemudian copy saja. Bisa. Barang. Karena kita punya 3 produk, yakni handphone, baterai, dan casing, maka ini masuk produk barang produk 1 aja ya. Selanjutnya kita rekam. Nih, sudah masuk. Ini aja yang perlu kita lakukan di gimana tadi? Di data produk. Kemudian kita tambahkan lagi H002 untuk namanya kita paste saja. Bisa. H002 itu BlackBerry. Oh, sorry.
Ya, Sony Xperia Z. Sony Xperia Z. Produknya masuk produk satu, kemudian terekam. Kita berbaru lagi yang ketiga, barangnya S Galaxy Galaxy produk satu rekam. Untuk buat yang keempat itu udah masuk ke baterai P01. It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Selanjutnya setelah selesai kita menambahkan produk, maka kita masuk ke kode akun HPP. Ini sudah ada semua, jadi tidak usah tambahkan guys, karena sudah langsung masuk ternyata. Selanjutnya kita klik setting, saldo awal, kemudian saldo awal akun. Kita tinggal mengisi saldo-saldo yang ada di sini. Misalnya kas, kok misalnya. Ini kan ada soalnya sudah ya. Kasnya 15 juta, banknya 60 juta. 15 juta. Tanpa titik ya teman-teman. Untuk banknya 60 juta. Saya rekam, klik rekam. Setelah itu, setelah memasukkan saldo awal, kita kembali ke soal. Langkah selanjutnya yakni saldo piutang per 30 April. Jadi kita masukkan saldo piutang. Caranya dengan klik setting, saldo awal, kemudian saldo awal piutang usaha. Nah, di sini tinggal menambahkan yang ada pada soal. Nama pelanggan, Surya Seluler, tanggalnya tanggal 1 bulan 4 2012. Kemudian nomor invoice-nya INV 001 dilihat dari soal.
Selanjutnya saldo piutang 8 juta. Kemudian kita masuk, kemudian tambah baru. Central Pon. Kita kemudian klik tutup. Sudah semua, ini ada 1, 2, 3, 4. Di soal ada 1, 2, 3, 4. Langkah selanjutnya mengisi saldo utang. Ini kita tutup dulu. Kemudian kita cek kembali. Ini sudah ada. Kemudian kita beralih ke saldo awal hutang usaha. Di soal saldo hutang per 30 April itu kode ada 2, V001 sama V002 dengan jumlah hutang 7 juta dan 8 juta. Langsung saja kita buat baru sama dengan saldo piutang. Pemasoknya dilihat dari soal PT Batavia Tekno. Ini tanggalnya sama 1 bulan April. Oke. Kemudian untuk nomor invoice-nya INT tujuh juta. Dan kita rekam. Langkah selanjutnya yakni mengisi saldo awal persediaan. Kemudian kita buat baru sama seperti sebelumnya. Cara mengisinya diisi ini aja, nggak usah diubah. Kemudian kode barangnya ada H001 yang sudah di sini, H001. Kemudian stok awal 4, terus HPP-nya ya 7 juta ya, HPP 7 juta. Ini diterekam. Totalnya 28 benar ya. Selanjutnya H02 stok awalnya 5, harganya 4 juta. Juta. H03 2.500.000.
Setelah udah dimasukkan semua, langkah selanjutnya tutup. Setelah itu masuk ke soal. Nah, ini sudah masuk transaksi yang terjadi pada bulan Mei. Ya. Untuk transaksi pertama, pada tanggal 1 Mei mencatat pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun ke depan pada PT Budiman Sentosa V003 sebesar 18 juta secara tunai melalui bank. Akunnya sewa dibayar di muka. Nah, untuk transaksi pertama, modul yang kita gunakan yakni kas dan bank. Setelah itu, kita masuk ke kas keluar. Nah, kas keluar ini kita isi akun kasnya bank, ini sudah benar bank. Kemudian penerimanya kita buat penerima dari soal dari siapa? PT Budiman Sentosa. PT Budiman Sentosa. P003. Kita klik OK. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 1 bulan Mei. Sudah salah diambil. Kemudian kode kita klik. Untuk kodenya sewa dibayar di muka ada nggak? Jika kita buat baru. Saya dibayar di muka. Tuh. Kemudian ini kita buat sewa. Kita rekam. Ini sewa dibayar di muka, kita klik OK. Jika muncul, kita tap nilainya 18 juta. Tanpa titik ya. Kemudian kita tap. Setelah selesai, sudah masuk, kemudian kita rekam. Oke, kita rekam di sini dulu, baru kita rekam. Sudah, kemudian kita X. Selanjutnya untuk transaksi kedua, tanggal 2 Mei penjualan ke Abadi Pawnshop secara kredit. Nah, berarti pada tanggal 2 Mei PT Mobil Pawn menjual ke Abadi Pawnshop secara kredit. Nah, untuk ini kita menggunakan akun penjualan. Kemudian ada 2 langkah yang harus kita lakukan, yakni sales order. Jadi order dulu, baru barangnya dikirim. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu sales order dulu. Kita mengorder barang yang mau kita kirim atau order penjualan. Jadi kita catat penjualan kita dulu, baru kita mengirimkan barang. Nama pelanggan kita isi, siapa nama pelanggannya? Abadi Pawnshop. Untuk tanggalnya kita buat 2 Mei.
2013. Penjualan abadi Ponsop, nomor barang, lihat di sini. 001, jumlahnya 2. 001. Salah. Kemudian harganya 9 juta. Diskon, tidak ada diskon. Pajak, tidak ada. Sehingga kita cek untuk barang kedua. Karena yang dijual ke Abadi Shop 3 barang, B001 dan C002. B001 5, terus selanjutnya C. Salah. Berapa yang di 8? 20.000. Udah, setelah itu tanggal pengantarannya kita buat sama ya. 13. Lain-lain total pajak. Setelah itu kita klik rekam. Masih sama ini sih. Berarti benar-benar 13 ya. Selanjutnya ini kita X dulu. Kemudian kita ke pengiriman barang. Karena barangnya tadi kita sudah catat di order penjualan, maka kita mencatat lagi untuk pengiriman barang. Jika barang itu benar kita kirim. Kemudian nama pelanggannya sama, ini pengisiannya sama dengan sales penjualan tadi, order penjualan. Tanggalnya sama, kita buat sama saja. 05 2013. Nomor barang sama ya, kita buat ya. Harga berapa tadi? 9.300.000. Kemudian tanggal pengiriman kemudian kita invoice, kemudian tekan yes. Maka untuk transaksi kedua yang berupa penjualan kepada Abadi Ponsop sudah selesai.
Selanjutnya ke transaksi ketiga. Tanggal 6 Mei menerima uang pembayaran piutang dari Suryapon untuk invoice INV 001 mendapat diskon sebesar 200.000 dan jumlah piutang dibayar sebesar 4 juta menggunakan bank. Nah, langkah yang harus kita lakukan yakni pada modul penjualan. Untuk transaksi ketiga ke pembayaran piutang usaha, kemudian akun kasnya bank, darinya dari Suryapon, darinya dari siapa? Suryapon, Surya Seluler, mungkin maksudnya Surya Seluler. Kemudian tanggalnya 6 nomor invoice-nya ini, kemudian saldonya 8 juta, diskonnya kemudian kita rekam. Sini dulu baru rekam. Yes. Kemudian juga kita tekan, kita lihat ke sini. Tinggal 3 juta benar. Untuk transaksi ketiga sudah membayar piutangnya dan piutangnya sudah berkurang. Kemudian tanggal 8 Mei keluar uang untuk bensin dan parkir kepada Bapak Hendro senilai 100.000 secara tunai menggunakan kas. Selanjutnya, modul yang kita gunakan yakni modul kas dan bank. Kemudian kas keluar. Nah, ini dari akun kasnya kas. Kemudian di sini Bapak Hendro yang menerima tanggalnya 8 Mei. Kodenya 6161 bensin dan parkir, kemudian nilainya 100.000, kemudian kita rekam. Nah, selanjutnya untuk transaksi keempat sudah selesai. Kemudian sekarang transaksi kelima. Tanggal 9 Mei melakukan penjualan kepada Ibu Sari secara tunai dengan diskon 10%. Maka yang harus kita lakukan yakni pada modul penjualan. Ini sama kepada penjualan yang pertama tadi, bahwa yang dilakukan yakni 2 cara, yakni sales order dulu, baru dia barangnya dikirim atau pengiriman barang. Langkahnya sama ya teman-teman. Tanggalnya Bu Sari. Tanggalnya 9 Mei. Barangnya
C003 540.000. Diskonnya, nah diskon 10%. Kemudian barang selanjutnya 003 3.100. Selanjutnya 002 2.500.000. Tanggalnya sama kayak atas, tanggal 9 2013. Kemudian kita tetapkan langkah selanjutnya, yakni ke pengiriman barang. Nama pelanggan Ibu Sari, tanggalnya 9 C02 C03 C03 Oke. C03. Tanggal pengiriman sudah selesai untuk transaksi ke-5. Sekarang masuk transaksi ke-6. Tanggal 13 Mei menerima uang dari pembayaran piutang Surya Sel untuk invoice INV 001 3.800.000 dibayar secara lunas dengan bank. Ini untuk melunasi transaksi ke-3 tadi. Jadi PT Surya Phone, Surya Seluler ini mau bayar hutangnya ini secara lunas, jadi nanti hutangnya habis. Modul yang kita gunakan yakni penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha ini lewat bank dari Surya Seluler, tanggalnya 13 Mei.
Nomor invoice-nya 001, yang dibayar 3.800.000. Klik di sini, kemudian kita rekam. Yes. Surya Seluler, kita lihat saldo piutangnya Surya. Surya Seluler sudah tidak punya hutang. Kita tutup, kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 14 membeli barang kepada PT Budi Sentosa. Kita berarti membeli barang dan dibayar uang muka pembelian sebesar 5 juta. Untuk transaksi ketujuh, kita menggunakan modul pembelian karena kita membeli, kemudian sama dengan penjualan ya, ini pakai dua langkah. Yang pertama ini PO dan penerimaan barang. Jadi ketika kita bayar, kita memesan, terus kita menerima, itu dicatat 2 kali. Kemudian untuk penjualan, ketika orang membeli ke kita catat sekali. Kemudian waktu kita mengirim, itu juga dicatat. Jadi ada pencatatan 2 kali. Yang pertama ada pembelian. Order pembelian. Kemudian nama pemasok kita masukkan. Kemudian nama pemasok, tanggalnya jangan lupa tanggal 14. Selanjutnya ke nomor barang. Nomor barang 001 27. Selanjutnya B0013. B00. Tanggal pengantaran kita samakan di tanggal 14. Kemudian kita rekam. Nah, setelah kita PO, maka kita mengisi penerimaan barang. Nama pemasoknya PT Budi Sentosa, tanggalnya 14 Mei 2013, kemudian nomor barangnya B01. B01. Kemudian B001. B004. Tanggal pengiriman kita minta sama tanggal 14/05/2012. Selanjutnya kita klik voice dan rekam. Yes. Untuk transaksi ke-7 sudah selesai. Kita klik X ini, X. Kemudian untuk transaksi ke-8, melakukan transfer dari kas ke bank sebesar 2 juta. Dari kas ke bank, 17 Mei. Ini modul yang kita gunakan, kas dan bank. Kemudian transfer kas.
Selanjutnya dari bank, dari kas ke bank. Tanggalnya 17 Mei. 17 Mei. Tanggalnya 17 Mei 2013. Transfer sebesar 2 juta. Kemudian ditekan. Yes. Selesai. Setelah itu transaksi ke-8 sudah selesai. Beralih ke transaksi 9, melakukan penjualan. Ini jual lagi kepada Surya Seluler secara kredit dengan dikenakan PPN. Tadi kan tanpa PPN, sekarang pakai PPN. Caranya masih sama yang tadi, penjualan dengan 2 langkah, yaitu sales order. Surya Seluler. Tanggalnya 20 Mei 2013. Setelah itu nomor barangnya B0013, di order 3, 100.000, dikenakan pajak PN. Oke. Kemudian H003 2 H003 4 juta. Kenakan PPN sen, kemudian tanggal pengantaran sama 20 Mei 2013. Kemudian rekam. Setelah order penjualan, kemudian kita ke pengiriman barang. Surya Seluler, tanggal 20 Mei 2013. Nama barangnya B001, dikirim juga 100.000. Pajak PN. Kemudian H003 2 4 juta. Selanjutnya tanggalnya kita enter, kemudian kita rekam. Yes. X, maka transaksi ke 9 sudah selesai. Sekarang transaksi ke 10. Membayar gaji untuk Bapak Hendro 1.800.000 melalui bank. Pembayaran gaji di kas dan bank, di kas keluar, kemudian akunnya kas, penerimanya Bapak Hendro. Selanjutnya tanggalnya jadi soal tanggal 24. Kodenya gaji direksi dan karyawan. Nilainya 1.800.000. Kemudian kita rekam.
Yes. Transaksi ke-10 sudah selesai. Sekarang beralih ke transaksi 11 tanggal 28 Mei, membayar biaya keamanan kepada lingkungan secara tunai melalui kas. Caranya sama, yakni dengan modul kas dan bank. Selanjutnya kas keluar. Untuk akun kasnya kita pakai kas, penerimanya ketua lingkungan. Tanggalnya 28 Mei. Kodenya pakai kebersihan dan keamanan. Kebersihan dan keamanan nilainya 50.000. Selanjutnya kita rekam. Yes, sudah selesai. Salah. Ini lagi. Dan kembali ke soal terakhir. Tanggal 31 Mei, terdapat barang yang rusak dan tidak dapat dijual dan dianggap sebagai biaya. Maka yang harus kita lakukan yakni ke modul persediaan. Kemudian pemakaian atau penyesuaian barang. Untuk tanggalnya kita buat pada soal tanggal 31 Mei 2013. Penyesuaian persediaan, kemudian kodenya ada B002 dan C001. Akunnya kita pakai kerusakan dan kegagalan material, kemudian job dan dep kita kosongin saja, kemudian C001 -1 karena dia rusak, kemudian akunnya sama, kita pakai kerusakan. Kemudian kita rekam. Sudah selesai. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Mohon like dan komen untuk video saya kali ini. Tentunya semoga video saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.